Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danang Dwi Seswanto dari kelas D3 PJJ AKA NRP 21031971118. Di sini saya akan menjelaskan tugas set algorit dari mata kuliah kecerdasan buatan. Yang pertama, set algorit 1. Studi kasus. Di sini terdapat 6 titik, yaitu S, B, C, Z, A, dan D. Dari setiap titik tersebut terdapat jarak tempuh. Misal, jarak tempuh S dan B adalah 2, B dan C adalah 7, C ke Z adalah 2, dan seterusnya. Dari studi kasus tersebut kita mempresentasikan ke tree, yaitu S terdapat cabang A dan B, cabang A terdapat B dan D, B membuat cabang C, C terdapat 2 cabang D dan Z, D membuat cabang Z. Kembali ke S, S membuat cabang B, B terdapat cabang A dan C, C terdapat cabang D dan Z, D terdapat 2 cabang A dan Z, B membuat cabang A membuat cabang D, terdapat cabang lagi C dan Z, C terdapat cabang Z. 1. Metode Breadth-Fisher. Metode tersebut merupakan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order. Jadi seperti ada pada saat pencarian seperti zigzag. Misal S ke A ke B, B ke B, B dan D hingga sampai Z. Algoritma Breadth-Fisher. Di sini S membuat cabang A dan B, A dan B membuat cabang B, D, B terdapat cabang B, D, A, C, B ke C, D ke cabang C dan Z. 2. Metode Deep Fisher. Deep Fisher adalah algoritma struktur graf atau pohon berdasarkan kedalaman. Contoh, S mempunyai cabang A ke B, B ke C, C ke D hingga ke Z untuk menentukan nilai Z. Algoritma Deep Fisher. S bercabang A dan B, A terdapat B, D, B, B menuju ke C, C terdapat cabang D, Z, D ke Z. Metode Breadth-Fisher. Metode Breadth-Fisher merupakan metode atau teknik set yang menggabungkan kebaikan yang ada di teknik Deep Fisher dan Breadth-Fisher. Contoh, S terdapat cabang A dan B, S ke B, B mempunyai cabang AC, C ke A terdapat cabang D, B mempunyai 2 cabang C, Z, dan C menuju Z.
algoritma base free set. S. Terdapat cabang B, A, B. Terdapat cabang A, C, dan A ke D. D mempunyai cabang C, Z, C, A, C menuju nilai Z. Metode hill climbing. Hill climbing merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan pencarian terdekat. Misal, S ke A mempunyai titik tempuh 4, sedangkan S ke B mempunyai titik tempuh 2. Jadi, terdekat adalah S ke B. B mempunyai 2 cabang A dan C. Titik tempuh B ke C adalah 7, sedangkan B ke A adalah 1. A mempunyai cabang D dengan titik tempuh 3. D mempunyai 2 cabang, yaitu C dan Z. Titik tempuh D ke C adalah 2, sedangkan D ke Z 5. Lalu dilanjutkan C ke Z. Algoritma hill climbing. S. Terdapat cabang BA, B menuju A dan C dan A ke D, D ke C dan Z, C, Z. Kelima, metode Brand and Bond. Metode Brand and Bond adalah sebuah teknik algoritma yang secara khusus mempelajari bagaimana cara memperkecil search tree menjadi sekecil mungkin. Misal, contoh S. Terdapat cabang A, B dengan cabang A mempunyai jarak tempuh 4, sedangkan S ke B mempunyai jarak tempuh 2, sehingga memilih jarak tempuh terdekat hingga sampai menentukan ke nilai Z. Misal, S ke cabang B, B ke cabang A ke D, D ke C, hingga C menemukan nilai Z. Algoritma Branch and Bound. S ada cabang S dan B dengan jarak tempuh 2, sedangkan S ke A mempunyai jarak tempuh 4, sehingga SB menuju ke SBA dengan jarak tempuh 3, SBC mempunyai jarak tempuh 9. Dari kedua tersebut kita ambil jarak terdekat, yaitu SBA, sehingga kita mendapat cabang SBAD dengan cabang 6 hingga sampai titik Z, yaitu SBA DCZ keseluruhan. Metode dynamic programming. Metode dynamic programming sama dengan Brand and Bond, tetapi lebih efisien karena bisa mengurangi lebar atau melakukan pemotongan terhadap lebar dari tree. Algoritma dynamic programming. S menuju SB, menuju SBA, menuju SBAD, hingga menuju SBADCZ seperti gambar berikut. Set algoritma 2. 1. Buatlah graf ruang keadaan untuk permasalahan petani dan barang bawaannya di atas. Di sini saya buat tree-nya. Terdapat inisial DA sebagai daerah asal,
A sebagai angsa, S serigala, P diinisialkan sebagai petani, G adalah padi, DT adalah daerah tujuan. Berikut adalah trinya. DA mempunyai dua cabang yaitu A dan P. A mempunyai cabang yaitu S dan P. S mempunyai cabang G. G mempunyai dua cabang P dan DT. Kembali ke DA. DA mempunyai cabang P. P mempunyai dua cabang A dan G. G terdapat cabang S dan DT. S mempunyai cabang A. Kembali ke P. P mempunyai cabang A. A memiliki cabang S. S ke G. G ke DT. 2. Dari tri yang telah dibuat pada nomor 1, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma menggunakan De Vries. Dari cabang DA, De Vries merupakan algoritma ke sisi kiri. Jadi trinya adalah DA menuju A menuju S, S menuju G. G terdapat dua cabang P dan T. Jadi titik goalnya terdapat di DT. Algoritma DA mempunyai cabang AP, A mempunyai cabang SP, S mempunyai cabang G. G menuju ke DT sebagai titik goal. 3. Dari tri yang telah Anda buat pada nomor 1, tuliskan perubahan path untuk mencari goal jika algoritma digunakan Breadfish. Breadfish merupakan algoritma zigzag dari kanan ke kiri. Jadi DA menuju cabang A menuju ke cabang P menuju ke S menuju ke P ke A, G ke G menuju G hingga sampai titik goal DT seperti gambar berikut. Sedangkan algoritma DA mempunyai cabang AP, A menuju cabang SP, P menuju cabang AG, S ke G, P ke G, A ke S, dan G menuju cabang S dan DT sebagai titik goal. Buatlah grafik ruang keadaan untuk permasalahan teko air di atas. Di sini 0,0 merupakan inisial kondisi awal, 4,0 isi teko A penuh, 0,3 merupakan isi teko B penuh, 1,3 sebagian air keluar dari teko A, 2,1 sebagian air keluar dari teko B, 0,3 buang air ke tanah mengosongkan teko A, 2,0 merupakan buang air ke tanah mengosongkan teko B, 3,0 membuat teko B ke teko A hingga penuh. Jadi trinya adalah 0,0 memiliki cabang 4,0 dan 0,3. 4,0 memiliki cabang 1,3, sedangkan 0,3 mempunyai 3 cabang yaitu 1,3, 2,1, 3,0, sehingga menjadi cabang lagi yaitu 2,1 memiliki cabang 2,0, 3,0 memiliki cabang 2,0. Berikut adalah representasikan ke tri. 0,0 mempunyai cabang 4,0 dan 0,3.
4,0 memiliki cabang 1,3, 1,3 memiliki 0,3, 0,3 memiliki 2 cabang 2,1 dan 3,0. 2,1 memiliki cabang 2,0, sedangkan 3,0 memiliki cabang 2,0. Kembali ke 0,0. 0,0 memiliki cabang 0,3, 0,3 memiliki 3 cabang yaitu 1,3, 2,1, 3,0. 1,3 memiliki cabang 40, 4,0 memiliki cabang 0,0. 2,1 mempunyai cabang 2,0, sedangkan 3,0 memiliki cabang 2,0. 5. Dari tree yang telah pada nomor 4, tuliskan perubahan 4 untuk mencari goal jika algoritma yang digunakan Brad Fries. Metode tree. Dari metode Brad Fries itu sendiri merupakan metode kurang lebih zigzag dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, dan seterusnya. Dari titik 0,0 menuju ke cabang 4,0, menuju ke kanan 0,3, menuju ke kiri lagi dengan cabang titik 1,3, 1,3 menuju ke 1,3 hingga menuju titik goal yaitu 2,1. Kemudian algoritma adalah 0,0 menuju cabang 4,0 dan 0,3, 4,0 menuju ke cabang 1,3, 0,3 menuju ke titik goal yaitu 2,1. 7. Suatu proses dapat dinyatakan sebagai serangkaian perubahan dari suatu keadaan state ke keadaan lainnya. Tentukan urutan proses dengan biaya minimum yang memerlukan perubahan dari keadaan A ke keadaan Z dengan menggunakan metode Brad-Fries, atau biaya dinyatakan dengan jarak antara dua node. Di sini terdapat beberapa node yaitu titik A, titik B, titik D, titik F, dan seterusnya. Dari setiap titik tersebut memiliki jarak tempuh, yaitu A ke B memiliki jarak tempuh 3, B ke D memiliki jarak tempuh 4, D ke F memiliki jarak tempuh 3, dan seterusnya. Lalu kemudian dilanjutkan ke representasi tree. Dari titik A memiliki 2 cabang B dan C. A ke B memiliki jarak tempuh 3. B memiliki 2 cabang C dan D masing-masing dengan jaraknya sendiri. B ke C memiliki jarak 6, sedangkan B ke D memiliki jarak 4, dan seterusnya seperti gambar berikut. Metode Brad-Fries. Metode Brad-Fries dari titik A menuju ke titik B dengan jarak 3 dibanding A menuju ke C dengan jarak tempuh 5, sehingga memilih jarak terdekat. Dari B menuju ke D dengan jarak tempuh 4 yang lebih sedikit daripada menuju B ke C dengan jarak tempuh 6, sehingga D menuju ke F dengan jarak tempuh 3 dibanding ke E dengan jarak tempuh 5, sehingga F mempunyai titik goal yaitu Z dengan jarak tempuh 2. Algoritma dari metode Brad-Fries itu sendiri: A memiliki cabang B dan C, B menuju cabang D dan C, D menuju cabang Z dan menjadi titik goal. 7. B melakukan langkah pencarian untuk graf di atas dengan menggunakan metode Brown and Bound with dynamic programming. Dengan dynamic programming, metode Brown and Bound memiliki titik A dengan cabang B dengan jarak 3, A ke C jarak 5.
B. B itu sendiri mempunyai nilai 3 karena jarak terdekat A ke B adalah 3. B ke D memiliki 4 jarak tempuh, sedangkan B ke C memiliki 6 jarak tempuh. Nilai D itu sendiri adalah 7, pertambahan antara nilai B dengan jarak tempuh ke D, yaitu 4. D mempunyai 2 cabang E dan F. DE memiliki jarak tempuh 5, D ke F memiliki jarak tempuh 3. Kita pilih terdekat, yaitu D ke F dengan 3, sehingga F memiliki nilai 10 dari pertambahan nilai D menuju ke jarak tempuh F dengan nilai 3, sehingga F menuju ke titik Z, yaitu titik goal dengan jarak tempuh 2, dan total nilai goal Z tersebut adalah 12, pertambahan antara F dengan jarak tempuh ke Z, yaitu 10 tambah 2, hasilnya 12. Algoritma Brand and Bond. A menuju ke cabang AB dengan jarak 3, AB menuju ke ABD dengan jarak 7 hingga sampai dengan titik goal, yaitu cabang Z dengan total jumlah 12. Metode dynamic programming kurang lebih sama seperti dengan metode Brand and Bond. Titik A menuju ke titik B, B menuju ke titik D, D menuju ke titik F, F menuju ke titik Z, sehingga Z tersebut bernilai 12. Algoritma dynamic programming. A menuju cabang AB dan AC, AB menuju ke cabang ABD dan ABC. Kenapa ABC terdapat tanda silang? Karena jarak tempuh lebih besar daripada titik ABD, sehingga tidak digunakan, dan langsung diteruskan hingga menuju titik Z dengan nilai 12, yaitu cabang ABD FZ. 8. Buatlah semua kemungkinan dalam game NIM dengan jumlah batang 11. Dari semua kemungkinan jalan tersebut berikan nilainya, dan berikan salah satu contoh bagaimana perjalanan. Terdapat node 11, node 11, min dan max. Terdapat 6 cabang, yaitu 10 min 1, 10 9 sampai 2, 8 sampai 3, 7 sampai 4, 6 sampai 5, dan sebagai berikut seperti di gambar. Contoh permainan berjalan adalah jika pihak lawan memilih 10 sampai 1 pada langkah pertama, maka komputer akan memilih kondisi yang mempunyai nilai yaitu 8, 2, dan 1. 9. Permainan game dapat tertelusuri secara optimal dengan menggunakan prosedur alpha beta pruning. Jelaskan langkah-langkah hampiran untuk pohon di bawah ini. Berikut adalah gambar dari alpha beta pruning. Level minimax level 1 bernilai 12, maksimal level 1 bernilai 12 dan 12. Minimal level 2 terdapat 2 cabang, yaitu 7 dan 12. Maksimal level 3 terdapat 2 cabang, 7, 8. Maksimal level 4 terdapat 8 cabang, yaitu 4, 8, 2, 7, dan seterusnya. Algoritmanya adalah hampiri node pertama pada left dengan nilai 4. Naik ke parent dengan level 3, masukkan nilai 4, hampiri 8. Karena 8 kurang dari 4, maka diganti parent dengan 8. Setelah left pertama terhampiri, naik ke lebih tinggi ke level 2 ya, itu masukkan nilai 8, hampiri node ketiga pada left dengan nilai 2, naik ke parent pada level 3, masukkan nilai 2, hampiri 7. Karena 7 lebih dari 2, maka ganti parent dengan 7,
hampiri node kelima pada left dengan nilai 12, naik ke paren pada level 3, masukkan nilai 12, hampiri 1 karena 12 lebih dari 1, maka paren tetap dengan nilai 12. Hampiri node 7 pada left dengan nilai 21, naik pada paren pada level 3, masukkan nilai 21, hampiri 5 karena 21 lebih dari 5, maka paren tetap dengan nilai 21. Jika kita menghampiri left berikutnya, kita mencari yang lebih tinggi yaitu lebih besar dari 21, maka node 8 level 4 kita potong. Begitupun left selanjutnya pada level 4 bernilai lebih dari 21, maka kita potong. Algoritma kedua masuk pada level 2. Kita mencari yang kurang dari 7, maka kita potong left kedua dengan nilai 12 dan 21. Kemudian lanjut ke left selanjutnya dengan nilai 5, maka paren pada level 2 bernilai 5. Kemudian node ke-6 kita potong karena pada level 4 nilai node lebih dari 21. Lanjut ke left berikutnya, tidak kita hampiri karena 12 lebih dari 7. Lanjut ke level 1, mencari yang lebih 15, sehingga pada level 12 kita potong. Kemudian level paling atas di tree yaitu 0, dimana mencari yang terkecil dari level di bawahnya yaitu level 1 yang nilainya 12. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah chat algorit dari mata kuliah kecerdasan buatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.